Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Ya, sehat semua ya. Masih semangat? Ya, harus semangat ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Nah, hari ini kita memasuki materi tentang alat pencernaan manusia. Nah, sebelumnya ibu mau nanya nih, siapa yang setiap hari makan? Pasti makan semua ya. Nah, berapa kali sih kalian makan dalam sehari? Ya, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Ya, nah, kenapa manusia harus makan? Ada yang bisa jawab? Ya, karena manusia membutuhkan makan untuk bertahan hidup. Nah, makanan yang kita makan memberi kita berbagai nutrisi seperti vitamin, mineral, air, lemak, serat, karbohidrat, serta protein. Ini berguna untuk tubuh kita. Nah, anak-anak, sebelumnya ibu akan memberitahu betapa pentingnya kita mempelajari tentang alat pencernaan manusia ini, sehingga kalian dapat mengetahui dan menjaga organ pencernaan kalian dengan makanan-makanan yang bergizi. Nah, ibu akan memberi kalian tayangan video tentang proses pencernaan manusia. Nah, sebelumnya ibu akan memberitahu kalian harus menyimak videonya dengan benar dan kalian harus mempelajari apa-apa yang ada dalam video tersebut. Nah, ini tayangannya. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya lambung ya, Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Ah, kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan, karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mules? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh.
Jadi begitu ya seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bol. Anak-anak, proses pencernaan manusia secara umum, proses pencernaan terdiri atas dua jenis. Yang pertama yaitu proses pencernaan mekanis dan yang kedua yaitu proses pencernaan kimiawi. Nah, proses pencernaan mekanis merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Nah, pencernaan mekanis bertujuan untuk mengubah ukuran makanan yang besar menjadi lebih kecil. Nah, sedangkan proses pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Organ pencernaan manusia. Nah, yang pertama yaitu adalah mulut. Ya, proses pencernaan dimulai di dalam mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanis dan kimiawi. Nah, mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanis oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Yang kedua yaitu kerongkongan. Nah, kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Nah, saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Nah, yang ketiga yaitu lambung. Nah, anak-anak, lambung adalah organ berbentuk huruf J. Tahu semua kan huruf J? Ya. Nah, yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Ukurannya sekitar 2 kepalan tangan. Nah, lambung terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Yang keempat adalah hati, pankreas, dan empedu. Nah, hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Nah, kantung empedu berfungsi untuk menyalurkan empedu ke usus halus. Nah, hati merupakan organ yang akan menghasilkan empedu. Pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan guna mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam sehingga tidak melukai dinding usus halus. Nah, usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Nah, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Nah, selanjutnya yaitu usus besar. Nah, usus besar membentuk huruf U terbalik. Huruf U terbalik. Nah, di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah. Panjang usus besar sekitar 5-6 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu sekum, kolon, dan rektum. Nah, yang selanjutnya yaitu rektum dan anus. Nah, sisa isi usus besar yang telah menjadi fases kemudian disalurkan ke arah selanjutnya yaitu rektum dan anus. Nah, sisa isi usus besar yang telah menjadi fases kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan fases sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh.
Apa anak-anak? Fase sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Nah, saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan fases. Inilah yang membuat sobat merasa mulas dan ingin buang air besar. Nah, kan kalau anak-anak ingin buang air besar biasanya mulas ya, perutnya ada yang sakit, ada yang mulas gitu. Nah, fases nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Nah, mungkin anak-anak bertanya-tanya, apa sih itu anus? Nah, anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan manusia yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya fases. Otot-ototnya bisa berkontraksi di bawah kendali untuk mengatur pengeluaran fases. Nah, karena pelajaran kita pada hari ini telah selesai, ada baiknya kita berdoa untuk pulang. Berdoa dimulai. Amin. Nah, mari kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.